itu tidak mengapa. Itu ikrah tam atau betul-betul dipaksa secara mutlak, bahkan ada undang-undangnya. Selama undang-undang itu melindungi pemilik aset yang asli dengan memberikan hak yang harganya di atas pasar bisa 2-3 kali lipat, itu tidak masalah. Tapi syaratnya ada, ketentuan sangat banyak tadi ya. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu annahu la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah mencurah limpahkan kepada kita semuanya keimanan, ketenangan dan kenyamanan dalam berkegiatan, dalam beribadah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita insyaallah. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita sebelumnya telah membahas tentang samsarah atau yang berkaitan dengan praktek maklar begitu ya. Sudah kita bahas, maka pada kali ini yang akan kita bahas melanjutkan sesuai dengan urutan yang ada di fiqhus sunnah, karena tema yang diminta adalah praktek sosial, maka kali ini pun sama, melanjutkan yang kita pilih jual beli yang landasannya paksaan. Pernah boten bapak ibu menjual barang tapi dipaksa? Atau seperti apa saja bentuk paksaan itu? Semuanya akan kita bahas insyaallah. Dan nanti jika ada yang terlewatkan silahkan ditanyakan. Tapi pada prinsipnya jual beli itu yang pertama dia harus memiliki ridho. Jadi unsur keridhoan harus ada. Itu prinsip dasar dari jual beli. Antaradin, dua-dua kubu dalam artian penjual dan pembeli harus memiliki keridhoan satu sama dengan yang lainnya. Tidak bisa salah satu saja yang suka tapi yang lain tidak. Maka unsur paksaan tentu sudah diketahui hukumnya. Maka di sini istaratal jumhur fuqaha an yakunal akid mukhtaran fi bai'i mata'ihi. Suara saya bisa didengar tidak? Alhamdulillah, rupanya hujan ini. Bisa dengar ya Ibu, Bapak? Baik. Maka syarat dalam jual beli itu an yakunal akid mukhtaran fi bai'i mata'ihi. Jadi keduanya yang berakad, baik itu menjual atau membeli, harus saling meridhoi. Itu syarat yang mutlak dan itu sudah kita bahas. Wa idza ukriha ala bai'i malihi bighairi haqqin, kalau ada yang terpaksa baik itu menjual atau membeli, fa innal bai' la yunaqid, maka jual beli tidak sah hukumnya kalau ada salah satu merasa terpaksa, baik itu penjual maupun pembeli. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, landasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam suratnya, yaitu apa ini suratnya? An-Nisa 29, bisa dilihat nantinya ya. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali jadi dalam jual beli
harus ada antaradin, dua-duanya saling meridhoi satu sama lainnya. Wali qauli Rasul, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal bai' antaradin, jual beli itu landasannya hanya satu, yaitu saling meridhoi satu sama lain. Ridho harga, ridho juga dengan barangnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam rufi'an ummati al-khata'u wan nisyanu wa ma ukrihu alaihi. Jadi Nabi Muhammad pernah mengatakan tidak dianggap untuk umatku jika dia melakukan yang pertama khata', salah, wan nisyan, kemudian juga lupa, dan yang kedua adalah dipaksa. Jadi landasan hukum itu yang pertama adalah melakukan dengan sepenuh hati, kemudian maka lupa dan salah tidak teranggap, demikian juga adanya paksaan pun tidak teranggap. Itu landasan hukum untuk pembahasan kita kali ini. Berarti jual beli yang terpaksa itu otomatis hukum asalnya, kita bicara hukum asalnya adalah tidak diperkenankan dan akadnya tidak sah hukum jual beli itu. Baru kemudian kira-kira dalam prakteknya ada beberapa gambaran dan contoh-contoh yang sangat banyak sekali. Maka yang berkaitan dengan bai atau jual beli terpaksa ini ada turunannya. Alhamdulillah ini dikeraskan suaranya ini. Ada turunannya. Apa turunannya itu? Yang pertama mudtarrun atau yuttarul mar'u ila bai'i syai' li hajatin ila malihi, atau terdesak terpaksa. Ini beda ya. Kalau pembahasan kita yang asli adalah makruh atau ikrah, dipaksa, keterpaksaan begitu ya. Tapi ada sebuah kondisi di mana memang harus menjual barangnya. Nah itu namanya mudtar, jual beli karena memang harus menjual meskipun terpaksa. Bagaimana contohnya? Contohnya dalam riwayat Nabi Muhammad pernah mengusir Bani Quraidah, Bani Nadir dari Yahudi, dari kota Madinah, diusir. Nah kemudian Nabi mengatakan, kamu barang-barangmu karena kamu mengungsi maka harus dijual barang-barangmu. Nah sama dengan pengungsi-pengungsi itu, al-laji'in, pengungsi itu dia harus menjual barang. Apakah dia menjual barang itu terpaksa atau tidak? Terpaksa menjual, pengen itu ora didol begitu ya. Karena kalau sudah seperti itu biasanya harganya turun drastis. Yang harusnya kulkas second mungkin 1.100.000 gara-gara terpaksa mendesak begitu karena mau pindah. Ini juga sama kasusnya bagi yang pindah tugas dari yang Kalimantan ditugaskan kemudian ke Sumatera. Barangnya banyak, ya sudah dijual murah. Kenapa? Daripada tidak digunakan. Kan terpaksa juga masuknya. Nah itu bagaimana hukumnya? Itu masuknya mudtar, betul-betul terpaksa begitu ya. Maka untuk kasus yang seperti ini, yaitu yang pertama mudtar atau memang mendesak begitu ya, harus dilakukan jual beli itu, maka hukumnya tidak mengapa. Dalilnya justru tadi Nabi Muhammad SAW meminta Bani Nadir untuk menjual barang-barangnya. Maka dalam setiap kondisi yang serupa, maka itu keterpaksaan. Yang terpaksa juga masuknya ridho. Jadi meskipun terpaksa tapi si penjual kan ridho. Dia ridho dengan harganya, ya wislah. Kalau tidak menurunkan harga maka barangnya tidak laku. Kalau barangnya tidak laku, dia tidak punya sangu untuk pindahan, kan begitu. Maka ini rezeki untuk orang yang membeli begitu ya, karena banting harga. Maka harusnya si pembeli pun mengerti, karena ini banting harga ditambahi sedikit meskipun si penjual tidak memintanya. Itu kasus yang pertama. Jadi masuknya bukan larangan tapi malah diperbolehkan meskipun kasusnya hampir sama begitu.
begitu ya. Jadi tidak semua jual beli yang landasannya keterpaksaan itu haram begitu ya. Meskipun itu adalah hukum asal jual beli itu harus ridho, tetapi dalam satu kondisi yang pertama mendesak begitu ya, mendesak mau pindahan, itu sudah keluar dari hukum aslinya begitu ya. Jadi yang pertama kasusnya untuk orang yang pindah tugas, mengungsi, barangnya dijual semurah-murahnya begitu, diborong kalau bisa, itu menjadi malah ridho antar dua pihak. Bahkan malah si pembeli itu bisa juga menjadi penolong orang yang mau pindahan tadi. Itu kasus yang pertama. Jadi kalau ada orang mau pindahan, jual barangnya, meskipun kita tidak butuh, ya beli saja sebagai bentuk menolong. Berapa harganya? Kasih. Karena memang dalam jual beli juga ada kepedulian dan ada silaturahim, membantu, dan berarti dengan niat infak dan sedekah begitu ya. Nah, ini masuk pembahasan yang kedua, infak dan sedekah. Karena jual beli juga masuk di sana. Jadi kasus yang pertama untuk jual beli keterpaksaan begitu ya, selesai. Tapi juga ada keterpaksaan yang mungkin maknanya itu tidak tersurat tapi tersirat begitu. Contoh, jenengan mungkin akan bertemu dengan tokoh Muhammadiyah yang jenengan segan begitu ya, dan dia jualan begitu. Jualan barang ora dituku, ora kepenak, tuku begitu ya. Nah, itu juga sama, keterpaksaan bentuknya, tetapi tidak tersurat tapi tersirat begitu ya. Ini kasusnya pernah terjadi juga. Jadi kalau hal seperti ini kira-kira bagaimana? Seumpamanya ada seorang penjual, kemudian pembeli ini mengerti, dia merayu si penjual di hadapan umum. Kemudian tujuannya adalah menurunkan harga, karena di hadapan umum maka si penjual pun menurunkan harga. Dia sengaja melakukannya. Kalau kasus seperti ini dia didesak begitu ya, maka masuk pembahasannya keterpaksaan. Paksaan itu masuknya. Karena dia memang pembeli sengaja menjatuhkan harganya di hadapan umum. Kamu harus menjual harga sekian, kalau tidak pembeli semuanya pergi dari kamu, maka sudah dia menurunkan harga. Tapi kasus yang berikutnya ini yang serupa begitu ya. Kalau seandainya ingin membantu, pernah tidak bapak dan ibu membeli, tidak butuh barangnya, tapi kasihan sama orangnya, ingin bantu, sering jualannya tempe wisakeh, iya, tapi kasihan dia seharian muter terus, asal tuku bae, dipangan-pangan ya ora begitu ya. Beli kerupuk dimakan juga tidak, atau keliling ada yang jual gerabah-gerabah, itu kasihan sekali. Saya beli sapunya, sapu 5 begitu, beli saja tapi tidak dipakai. Itu terpaksa atau tidak? Terkadang iya tidak terpaksa, tapi terkadang duitnya ngepres nemen tapi melas begitu ya, akhirnya mengeluarkan uang juga begitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini maka jatuhnya tidak terpaksa kalau nawa itu dari awalnya adalah membantu. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah melihat sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir ini punya unta. Untanya itu batik, batik. Unta itu kan digunakan dan dibeli tujuannya untuk kendaraan. Kalau ada kendaraan yang lemah begitu, tuku motore watuk-watuk, gua apa tuku kan begitu. Tapi Nabi Muhammad menawar untanya Jabir bin Abdillah yang lemah tadi, jalannya watuk-watuk kono, sudah kurus, kering, tinggal kulit dan tulang begitu, mungkin begitu ya, sangat lemah begitu. Tapi ditawar oleh Nabi Muhammad SAW, jual untamu itu. Kemudian kata Nabi Muhammad dengan 1 uqayyah, jual dengan 1 uqayyah kata Nabi Muhammad SAW. Tapi Jabir tidak mau, janganlah unta saya ini watuk-watuk, masa panjenengan mau beli unta saya begitu.
Jangan cari yang lain yang lebih bagus. Enggak, saya mau beli, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya sudah, kata Jabir, karena Jabir memang dia tidak punya kendaraan, saya memberikan syarat. Bi'tuhu biuqayyatin wastathnaitu alaihi humlanahu. Tapi syaratnya adalah bawa saya ke rumah saya dengan unta ini, biar antarkan saya ke rumah. Maka kemudian setelah saya sampai di rumah, kemudian silahkan ambil unta ini dengan engkau mengutus utusan untuk membawa unta ini kepadamu. Jadi wis murah, wis sakit-sakit, watuk-watuk untane begitu dijual pakai syarat lagi. Syaratnya antarkan saya sampai ke rumah dulu, baru kemudian engkau ya Nabi Muhammad bisa membawa unta tersebut begitu ya, meskipun dengan utusan. Kata sahabat Jabir bin Abdillah. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, turi ini makastuka la akhuduka jamalaka khud jamalaka wa darahimaka fahuwalak. Kata Nabi Muhammad, kamu pikir saya menawar ini pingin mengambil untamu? Tidak. Saya enggak pingin untamu. Ini tidak mengejek ya. Saya itu hanya pingin membantu kamu saja. Ini ambil uangmu dan untamu juga kamu ambil, itu hadiah dari saya untuk kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membeli tujuannya untuk membantu itu meskipun dengan sangat terpaksa. Begitu niatkan saja untuk sedekah kepada sahabat, kepada teman, kepada saudara sesama muslim, itu tidak masuk dalam kategori jual beli yang terpaksa tadi. Baik, coba diingat lagi, kita sudah membahas beberapa kasusnya jual beli yang tidak masuk begitu ya. Jadi yang pertama, mudhar atau jual beli karena posisi mendesak. Mendesak tadi dalam pengertiannya adalah yutharul mar'u ila bai'i syai'in li hajatihi ila mal. Seorang yang menjual hartanya karena membutuhkan uang dalam posisi kejepit begitu ya, itu tidak masuk dalam jual beli yang dipaksa. Bahkan malah kalau ada yang membeli, maka dia kasusnya malah membantu. Kemudian pengertian pertama ya, al-mudhtar. Pengertian yang kedua atau ikrah atau bai makruh atau jual beli yang betul-betul dipaksa. Gambarannya adalah tadi seorang penjual yang didesak oleh pembeli di hadapan umum untuk menjual barangnya. Kalau tidak menurunkan harga, maka pembeli akan lari semuanya. Itu paksaan bentuknya ya. Dan itu tidak diperkenankan. Tapi kalau paksaan itu merasa beli terpaksa karena ingin membantu, maka itu hukumnya balah masuk ke sedekah. Bahkan itu dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Jadi itu ya, ada beberapa kasus yang berbeda. Nah, kita kembali ke buku ini sebagai penjelas yang ada di luar. Amma idza ukriha ala bai' malihi bihaqqin fa innal bai' yaqa'u sahihan. Ini kasus selanjutnya yang terkait dengan paksaan. Contohnya, bagaimana paksaan? Jual beli dipaksa ketika hakim memaksa orang untuk menjual barangnya. Tujuannya apa? Karena dia pailit, karena dia ketiban hutang yang sangat banyak, maka hakim memaksa dia untuk menjual aset. Seluruh asetnya harus dijual. Kenapa? Untuk dapat menutup hutangnya. Dia terpaksa tidak dalam menjual? Ya terpaksa, pengen itu ora didol, pengen itu ana sing nyauri utange begitu ya. Tapi tidak mungkin harus dia yang menutup hutangnya, maka jual beli seperti ini bahkan malah masuknya diperbolehkan dan jual belinya sahih. Kenapa demikian? Maka di sini sama, contohnya kama idza ujbira ala bai'id dar li tausi'ati tariq. Ini contoh yang pertama adalah tadi untuk menutup hutang, maka itu secara syar'i malah diperbolehkan karena hak
syar'i atau hak syariat itu lebih diutamakan daripada hak individu. Begitu ya. Jadi meskipun dia terpaksa secara individu, tetapi hak syariat itu lebih diutamakan daripada hak individu. Itu yang terpenting catatannya. Maka untuk kepaksaan tadi, saudara-saudara kita yang memiliki hutang dan dipaksa menjual asetnya untuk menutup hutang, itu justru malah wajib hukumnya. Bukan sedekah tadi ya, tapi bergeser menjadi wajib. Ini hal yang pertama. Jadi ini masuk pada paksaan begitu ya, paksaan yang sesungguhnya. Jadi kalau istilah atau pengertian yang pertama tadi ada jual beli mudhar atau mendesak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ikrah atau betul-betul dipaksa. Dalam kasus yang pertama paksaan datang ketika harus dijual asetnya dan itu putusan sebuah pengadilan untuk menyelamatkan hutangnya, maka itu paksaan, betul-betul paksaan, tetapi itu betul dan boleh dan diizinkan oleh syariat. Kemudian kasus yang lain apa? Kama idza ujbira ala bai'id dar li tausi'atit thariq au masjid au maqbarah au ujbira ala bai' sil'ah liyafi ma'alaihi minad duyun. Ini sudah kita bahas. Untuk terkait dengan hutang sudah kita bahas. Yang belum adalah tadi ujbiru ala bai'id dar, dipaksa untuk menjual rumah. Ini pernah boten yang rumahnya dapat gusuran karena proyek pelebaran jalan, proyek pelebaran masjid, proyek pelebaran makam atau kuburan. Itu sama, dipaksa untuk menjual asetnya, yaitu rumahnya. Itu paksaan juga. Akan tetapi itu diperbolehkan karena hajat, kebutuhan masyarakat atau hajatul am itu lebih diutamakan daripada hajatul fardi. Itu yang pertama. Kalau tadi kasus hutang itu maka hak syar'i diutamakan daripada hak individu. Kalau di sini hak masyarakat lebih diutamakan daripada kebutuhan individu. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian ini terkait dengan menjual aset tadi ya, yang untuk kebutuhan mayoritas atau masyarakat. Pelebaran Masjidil Haram itu pernah mengalami beberapa kali pelebaran dan itu semuanya awal muasalnya adalah hunian semua, tapi kemudian diperlebar terus begitu ya. Nah, kita di Indonesia mungkin pembebasan lahan yang paling sering itu adalah untuk kebutuhan jalan raya, jalan tol begitu ya. Itu pun sama. Tetapi tentu dalam pembebasan lahan itu memiliki banyak syarat agar kebutuhan dan agar juga hak orang itu tidak terabaikan. Maka syarat-syarat itu menjadi hal yang harus dilengkapi oleh orang yang akan mengambil aset untuk kebutuhan hajat umat banyak begitu ya. Maka di sini yang pertama syarat yang harus dilengkapi bagi pengambilan aset paksa begitu ya untuk kepentingan umum. Yang pertama adalah ganti ruginya itu harus adil. Ganti ruginya, harga rumah pasarannya kalau di daerah sini mungkin sudah 500 ya, atau 700 Bu. Pak, Bapak sing paham biasanya. Harga rumah sini berapa? Sekitar sini Tambak Sogra 500? 6? Berapa Bu? Pinggir jalan satu ubinnya berapa? 100 ya, 100 juta ya satu ubinnya. Maka syarat yang pertama, kalau memang harga pasarannya segitu harus menyesuaikan. Itu yang paling penting ya. Meskipun landasannya ini kan kepentingan masyarakat untuk akses jalan raya. Ini kan kepentingan masyarakat untuk penempatan relokasi pasar.
itu kan sama ya, pasar. Atau untuk pembangunan sekolah, tetap harganya harus sesuai harga pasar dan bahkan harus di atas harga pasar. Tidak boleh di bawah harga pasar, tidak boleh. Karena landasannya kepentingan umum dan yang bersangkutan sebetulnya tidak ingin pindah dan aset itu betul-betul dipelihara. Mungkin bahkan itu adalah warisan dari orang tuanya dan itu pusoko kata orang Jawa itu, pusaka itu tidak ingin dilepas. Maka kalau mau melepasnya ya harus menggunakan harga yang di atas harga pasar sesuai dengan pasar dan tempat yang akan diambil tadi. Tidak boleh di bawah harga pasar. Jadi itu yang pertama, ganti rugi itu harus adil, harganya harus adil. Keadilan itu jika di atas harga pasar. Kalau di pas harga pasar ya buat apa dijual, uang tidak pingin, kan begitu. Kompensasi harus di atas. Maka biasa kalau ada pembebasan lahan untuk jalan tol itu harganya bahkan mungkin 4 kali lipat harga pasar. Terutama banyak cerita ya ketika pembebasan lahan di daerah Brebes itu untuk jalan tol itu ada yang mendapatkan kompensasi saking orang pernah nyekel duit miliar-miliaran langsung dapat cair cash, langsung pingsan dan mohon maaf meninggal. Saking senengnya. Kenapa? Karena dia sudah cita-cita kalau dapat uang saya sekeluarga semua berangkat haji. Saking senengnya langsung bablas. Dia sudah niat, insya Allah kita tidak sedang mengolok-olok, insya Allah beliau dengan niatnya sudah mendapatkan haji yang mabrur. Ya karena niatnya begitu ya, langsung saking senengnya bunga begitu ya. Baru kemudian anak-anaknya yang berangkat dengan harta yang dimiliki orang tua, maka orang tua tadi pahalanya banyak sekali. Ya itu harus seperti itu, kompensasi. Tidak boleh di bawah harga. Ini juga harus mengingatkan yayasan apapun begitu ya, ketika ingin mengambil aset untuk pelebaran yayasan sekolahnya begitu, tetangganya rumahnya kecil, kamu ini harusnya mengerti kita berjuang untuk Islam, harusnya kamu jual dengan harga yang murah plus sedekah begitu, tidak bisa, harus di atas harga pasar juga. Jangan mentang-mentang agama, mengatasnamakan agama kemudian mengambil paksa aset orang lain dengan harga yang murah, itu malah memburukkan citra agama itu sendiri. Ini untuk pengelola yayasan apapun namanya yayasan tersebut begitu ya. Karena sering terjadi terkadang mengatasnamakan yayasan kepentingan Islam kemudian ingin mengambil paksa aset orang lain untuk mengembangkan yayasan yang dipimpin. Ini tidak benar. Harus menggunakan mekanisme harga di atas pasar untuk menunjukkan keadilan dan ia nambah-nambah sodakoh. Masa yayasan tidak mau sodakoh dengan satu orang yang sodakoh kepada dia. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh kemudian pembayarannya itu berlama-lama. Sebisa mungkin malah cash, tunai, dan pada waktu itu juga selesai pembayarannya. Jangan kemudian dihutang selama 50 tahun ya, orang rampung-rampung. Harus cash pada waktu itu juga. Ini syarat yang kedua. Kemudian sebagian menamakan bahwasanya yang boleh menggusur itu hanya pemerintah saja, tidak boleh yang lain. Jadi kalau ada yayasan tadi melakukan penggusuran ya berarti harus harganya sesuai, betul-betul sesuai dan orangnya mau begitu. Tapi kalau pemerintah boleh mengambil paksa, boleh pemerintah mengambil paksa. Karena pemerintah tentu memikirkan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya satu pulau tetapi banyak pulau kebutuhannya, bukan hanya satu daerah tapi kebutuhannya adalah untuk daerah-daerah yang lainnya. Maka hanya pemerintah yang diperbolehkan melakukan penggusuran tadi, yang lain tidak boleh. Penggusuran ya, berarti kan penggusuran paksa. Yang keempat kemudian
Penggusuran hanya dilakukan untuk adanya kepentingan umum, tidak boleh kepentingan non umum, hanya untuk kepentingan umum yang tadi sudah kita sebutkan, fasilitas rumah sakit, kemudian masjid, makam, kuburan, kemudian jalan raya, semuanya, pasar juga untuk fasilitas umum, semuanya itu. Dan tidak boleh syarat yang kelima, kalau pemerintah melakukan penggusuran itu hanya untuk investasi. Tidak bisa. Investasi ini kunopo, Bu? Bisnis. Ya. Gusur pulau begitu. Pulau ada penghuninya, kemudian seluruh penghuni pulau dikosongkan. Mau buat apa itu pulau? Untuk taman wisata. Tidak bisa. Ya, tidak boleh melakukan penggusuran hanya untuk tujuannya adalah taman wisata atau investasi untuk usaha apapun, tidak bisa, hanya untuk fasilitas umum saja. Tol itu kan berbayar, itu berbayar memang, tapi kan nantinya ada fasilitas umum. Nah, makanya tol itu memang berbilah. Kalau yang dilakukan di kita ambil contoh saja Saudi Arabia, di Mesir, itu jalan tol tidak ada yang berbayar. Dan itu total dibiayai pemerintah. Karena pembiayaan pemerintah, maka dia berhak mengambil alih menggunakan undang-undang ini begitu ya. Tapi di Indonesia itu kan tol semuanya milik swasta. Maka tidak boleh, karena swasta meskipun izin di negara begitu ya, maka pengambil alihan itu harus sesuai dan betul-betul memiliki keadilan tadi. Jadi tidak boleh mengambil paksa dengan menyamakan yang terjadi di Saudi, yang terjadi di Mesir. Tidak, mereka itu kan bukan milik swasta. Jadi jalan raya yang pernah haji, pernah umroh itu kan memang sepanjang-panjangnya, selurus-lurusnya, selebar-lebarnya itu milik negara dan tidak berbayar. Kalau seperti itu maka negara berhak mengambil alih meskipun dengan paksa dan langsung ngasih uang begitu saja, selesai. Itu karena memang milik negara. Maka untuk Indonesia kasusnya berbeda, negara plus dengan swasta. Tapi tadi ya, kalau kepentingannya hanya untuk investasi saja, maka itu tidak diizinkan pengambil alihan paksa. Ini terkait dengan jual beli paksa, setidaknya ada banyak hal. Maka jual beli paksa itu yang terakhir istilahnya adalah mulja. Jadi kita punya 3 istilah ya. Istilah yang pertama mudhtor atau mendesak, orang yang pindahan tadi. Kemudian al-ikrah, betul-betul dipaksa, al-ikrah. Dan itu menjadi tema kita, betul-betul dipaksa. Seperti apa betul-betul dipaksa? Seperti pedagang tadi yang betul-betul dipaksa untuk menjual barangnya di hadapan umum, maka itu tidak boleh, hukumnya jual beli tidak sah karena ada keterpaksaan. Tetapi kalau ikrah, keterpaksaan itu untuk membantu, maka tidak masuk dalam pembahasan kita, gitu ya. Kemudian mulja, mulja itu apa? Mulja itu ikrah tam, betul-betul dipaksa untuk menjual aset dan ada undang-undangnya. Nah, itu kalau untuk fasilitas umum itu tidak mengapa. Itu ikrah tam atau betul-betul dipaksa secara mutlak, bahkan ada undang-undangnya. Selama undang-undang itu melindungi pemilik aset yang asli dengan memberikan hak yang harganya di atas pasar bisa 2-3 kali lipat, itu tidak masalah. Tapi syaratnya ada, ketentuan sangat banyak tadi ya. Tetapi kemudian keperuntukannya aset itu digunakan hanya untuk kepentingan umum, rumah sakit kah, apapun itu. Tapi kalau penggusuran itu hanya untuk hiburan begitu, mungkin Pemda ingin membuat wahana tertentu, kemudian daerah situ harus dikosongkan, itu tidak bisa. Tapi kalau Pemda ingin membuat bendungan, namanya bendungan itu harus mengosongkan 1, 2, 3, 4 desa, dikosongkan semuanya, dipaksa dikosongkan, maka itu malah menjadi wajib mengosongkan
Kenapa? Karena untuk kepentingan umum. Kalau tidak ada bendungan itu, maka seluruh daerah kekeringan, maka harus ada mekanisme. Jadi itu ya, masuk ke namanya mulja atau ikroh tanpa pemaksaan yang sangat-sangat sempurna. Selanjutnya, kira-kira ada yang terlewatkan tidak pembahasan kita? Jenengan merasa terpaksa tidak ketika membayar PLN? Terpaksa itu bukan hanya terpaksa membayar, tapi terpaksa itu harus membayar di satu tempat dan tidak ada tempat yang lain. Apakah ada penjual jasa listrik selain PLN? Hanya PLN saja? Betul. Apakah ada penjual gas selain gas negara? Jenengan hanya boleh membeli gas milik negara, betul? Kan itu sesuai undang-undang begitu, atau betul-betul namanya berarti masuk di sini namanya adalah ihtikar atau monopoli. Pemerintah memonopoli jual beli gas, pemerintah memonopoli jual beli listrik begitu ya. Semuanya dimonopoli. Itu memang hak milik negara karena untuk menjaga kesestabilan. Dalam hal ini malah diperbolehkan. Mungkin akan kita masuk dalam pembahasan monopoli tersendiri. Ini hanya masuk ke sedikit dalam hal monopoli. Maka ketika kita membayar PLN itu sebetulnya kita dipaksa untuk membayar ke satu tempat saja, tetapi itu menjadi sah hukumnya karena memang pemerintah yang mengeluarkan regulasi itu dan untuk menjaga kesestabilan listrik. Kalau banyak sekali listrik swasta, maka itu akan merepotkan nantinya. Begitu ya. Jadi paksaan ini berupa banyak bentuknya dan di sini kita membahas banyak hal dan saya rasa kita sudah membahas semuanya selama berarti 40 menit ya kita membahas tadi. Kalau ada yang terlewatkan silahkan kemudian ditanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sekali lagi kalau ada yang bertanya monopoli kita skip dulu. Monopoli akan menjadi pembahasan tersendiri. Monopoli cabai, monopoli barang-barang kita akan membahas pada pertemuan khusus. Insya Allah kita hanya membahas bentuk monopoli yang dilakukan pemerintah dan itu sah hukumnya begitu ya. Ada bentuk-bentuk yang lain tidak sah hukum monopoli. Nanti akan kita bahas pada pertemuan lanjutan rutin insyaallah wa biidznillah yang semuanya terkait dengan praktek-praktek sosial jual beli. Saya kembalikan kepada moderator untuk kemudian jika ada yang bertanya maka akan dijawab kalau saya tahu, kalau tidak maka PR pertemuan selanjutnya. Demikian dikembalikan ke moderator. Makatan insyaallah. Jika sudah tidak ada maka saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.